Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Otari Nur Islami dengan NIM 2002112702. Di sini saya akan menjelaskan demokrasi di Indonesia, yang mana tujuannya untuk melengkapi tugas UTS saya. Langsung saja, pertama kita bahas dulu apa itu demokrasi. Demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani, demos yang artinya rakyat, dan kratos yang artinya kerajaan. Jadi secara sederhana, demokrasi ini adalah sistem kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Apa saja sih sebenarnya bentuk-bentuk demokrasi ini? Adapun bentuk demokrasi ini dikutip dari Sains ABC, ada 8 jenis bentuk utama dalam demokrasi. Yang pertama yaitu demokrasi langsung. Demokrasi langsung ini warga negaranya dapat memilih kebijakan secara langsung tanpa perantara parlemen. Jadi demokrasi ini biasanya diterapkan oleh negara-negara dengan populasi yang kecil. Jadi mereka untuk memutuskan suatu masalah atau suatu keputusan dalam negaranya itu mereka berkumpul untuk menyelesaikannya. Contoh negara yang menerapkan demokrasi langsung ini yaitu Swiss. Selanjutnya yaitu ada demokrasi tak langsung atau disebut demokrasi perwakilan. Demokrasi ini orang memilih perwakilan untuk duduk di parlemen. Jadi warga negaranya memilih perwakilan untuk duduk di parlemen. Selanjutnya yaitu ada demokrasi presidensial. Demokrasi presidensial ini, jadi presiden ini memiliki sejumlah besar kekuasaan atas pemerintahan. Selanjutnya yaitu ada demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer ini kedudukan lembaga legislatifnya kuat. Selanjutnya yaitu ada demokrasi otoriter. Demokrasi otoriter ini hanya elit yang dapat menjadi bagian parlementer. Jadi tertentu yang menjadi bagian parlementer. Selanjutnya yaitu ada demokrasi partisipatif. Demokrasi partisipatif ini semua orang atau semua warga negara memiliki peluang untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan negaranya. Selanjutnya itu ada demokrasi Islam. Demokrasi Islam ini menerapkan hukum Islam dalam pelaksanaannya. Yang terakhir itu ada demokrasi sosial. Demokrasi sosial ini muncul akibat reaksi pada kebijakan neoliberal dalam ekonomi internasional, di mana negara fokus terhadap penyediaan layanan gratis kepada masyarakatnya seperti sekolah gratis dan pelayanan kesehatan secara gratis. Selanjutnya itu masuk pada pembahasan inti, yaitu demokrasi di Indonesia. Pada awal kemerdekaan, pada tahun 1945 sampai 1950, demokrasi di Indonesia itu demokrasi masa revolusi kemerdekaan. Selanjutnya yaitu pada tahun 1950 sampai 1959, Indonesia menggunakan demokrasi liberal. Pada tahun 1959 sampai 1966, Indonesia menggunakan demokrasi terpimpin. Pada tahun 1966 sampai 1998, Indonesia menggunakan demokrasi Pancasila masa Orde Baru. Pada tahun 1998 sampai dengan sekarang, Indonesia menggunakan demokrasi Pancasila era reformasi. Baik. Yang pertama yaitu demokrasi masa revolusi kemerdekaan. Masanya yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu pada awal kemerdekaan, sampai 17 Agustus 1950. Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan ini, pelaksanaan demokrasinya baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Pada periode ini, telah diletakkan hal-hal mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia untuk masa selanjutnya. Yang pertama itu pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Jadi semua warga negara yang dianggap dewasa punya hak sama dalam politik tanpa diskriminasi ras, agama, suku, dan kedaerahan. Yang kedua yaitu kekuasaan presiden dibatasi. Presiden secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi diktator, sehingga kekuasaan tersebut dibatasi oleh adanya Komite Nasional Indonesia Pusat yang dibentuk
untuk menggantikan parlemen. Yang ketiga yaitu adanya maklumat wakil presiden yang mengharapkan timbulnya sejumlah partai politik yang dapat memimpin kerjasama yang teratur dalam segala aliran di masyarakat. Jadi pembentukan sejumlah partai politik ini kemudian menjadi dasar peletak sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik Indonesia. Selanjutnya yaitu demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal ini pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Dengan konstitusinya Undang-Undang Dasar sementara 1950 dan sistem pemerintahannya itu yaitu parlementer. Jadi, pada tahun 1949, setelah konferensi meja bundar, Indonesia ini resmi menjadi negara RIS. Konstitusi yang digunakan pun merupakan konstitusi RIS. Namun, setelah setahun, Indonesia bertekad untuk kembali ke NKRI. Namun, Undang-Undang Dasar 1945 dirasa tidak relevan lagi untuk digunakan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri demokrasi liberal. Yang pertama yaitu menganut paham demokrasi. Sejak pertama kali Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, dipastikan bahwa negara Indonesia ini adalah negara demokrasi. Dibuktikan dengan adanya konstitusi yang memberikan kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul kepada warga negaranya. Selanjutnya yaitu banyaknya partai politik. Banyak partai politik ini menjadi ciri dominan demokrasi liberal yang memang memegang teguh kebebasan individu. Siapa saja berhak menyalurkan aspirasinya melalui partai politik dan mendirikannya pun dengan persyaratan yang mudah. Selanjutnya yaitu keputusan berdasarkan suara mayoritas. Jadi, apapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, keputusan itu diambil berdasarkan suara terbanyak atau suara mayoritas dalam parlemen atau voting. Yaitu presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan itu Perdana Menteri. Ini dibuktikan dengan adanya pergantian kabinet pada masa ini. Misalnya kabinetnya itu kabinet Wilopo, kabinet Ali Sastro Amijoyo, kabinet Juanda, dan sebagainya. Yaitu Indonesia pada demokrasi liberal ini memiliki lembaga perwakilan rakyat, meskipun hanya sementara yang disebut DPRS, Dewan Perwakilan Rakyat Sementara. Selanjutnya yaitu jatuhnya demokrasi liberal. Demokrasi liberal ini jatuh karena yang pertama yaitu adanya pemberontakan besar-besaran karena tidak puas dengan pelaksanaan pemerintahan. Ya, banyak sekali pemberontakan pada masa demokrasi liberal ini. Misalnya PRRI Persemesta, pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DI-TII. Jadi, ini tidak puas dengan adanya demokrasi liberal ini dengan silih bergantinya kabinet-kabinet. Selanjutnya yaitu pembangunan tidak stabil akibat silih bergantinya kabinet. Ya, karena kabinet sering berganti, sering jatuh bangun, jadi pembangunan ini tidak stabil karena harus menyesuaikan kembali kabinet yang baru menjabat setelah jatuhnya suatu kabinet itu. Selanjutnya yaitu konstituante gagal untuk membentuk konstitusi baru. Selanjutnya yaitu kepentingan kelompok ini terlalu bebas sehingga mengancam stabilitas negara. Selanjutnya yaitu demokrasi liberal dianggap tidak sejalan dengan kepribadian bangsa, sehingga demokrasi liberal ini mendapat banyak kritikan-kritikan yang membuat adanya pemberontakan-pemberontakan besar di daerah-daerah di Indonesia. Adapun tanda berakhirnya demokrasi liberal ini adalah diterbitkannya dekret presiden. Adapun isi dekret presiden ini, yang pertama yaitu pembubaran konstituante karena konstituante ini gagal untuk membuat undang-undang dasar yang baru. Yang kedua yaitu berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 ini. Yang ketiga yaitu pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Setelah dikeluarkannya dekret presiden 1959, maka demokrasi liberal tidak digunakan lagi di Indonesia dan digantikan oleh demokrasi terpimpin.
masa demokrasi terpimpin ini yaitu pada 5 Juli 1959 hingga 11 Maret 1966 dengan konstitusinya Undang-Undang Dasar 1945 dan sistem pemerintahannya yaitu presidensial. Adapun ciri-ciri demokrasi terpimpin ini, yang pertama yaitu adanya dominasi presiden. Karena kekuasaan presiden ini tak terbatas. Jadi presiden ini menunjuk anggota MPRS, DPRS, DPAS, mana ketua anggota MPRS, DPRS, DPAS ini juga merupakan menteri presiden. Bahkan, presiden ini juga dapat membubarkan DPRGR ketika DPRGR ini tidak menyetujui adanya RAPBN yang disusun oleh pemerintah. Jadi kekuasaan presiden ini tak terbatas pada masa demokrasi terpimpin. Selanjutnya yaitu presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Selanjutnya yaitu terbatasnya peran partai politik karena ada penyederhanaan partai bahkan pembubaran partai pada masa ini. Contohnya seperti Partai Masyumi karena dianggap tidak sejalan dengan presiden. Maka Partai Masyumi ini dibubarkan. Selanjutnya yaitu ABRI memiliki peranan dalam politik. Di ABRI yang awalnya mempunyai tugas peran dan wewenang dalam pertahanan dan keamanan negara, jadi sekarang pada demokrasi terpimpin ini ABRI diberikan peranan sosial politik juga. Angkatan Darat termasuk yang mempunyai peran besar di sini. Peran dan fungsi ABRI ini yang mempertajam konflik politik pada demokrasi terpimpin ini. Selanjutnya, sistem pemerintahan pada demokrasi terpimpin ini sistem pemerintahan presidensial. Selanjutnya yaitu penyebab berakhirnya demokrasi terpimpin ini. Yang pertama yaitu tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan juga kepribadian bangsa. Sebagaimana yang kita ketahui pada demokrasi terpimpin ini, kekuasaan presiden itu sangat besar. Presiden itu sangat berkuasa pada demokrasi terpimpin ini. Segala keputusan itu berada di tangan presiden. Jadi tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan juga kepribadian bangsa. Dan juga adanya konsep Nasakom tersebut. Selanjutnya yaitu adanya pemberontakan G30 SPKI. Nah, karena pemerintahan itu sudah terpengaruh oleh konsep Nasakom, jadi terjadilah pemberontakan G30 SPKI ini. Karena konsep Nasakom ini sangat tidak sesuai dengan negara Indonesia dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, serta kepribadian bangsa. Karena dalam Pancasila sudah dijelaskan bahwa Indonesia itu ketuhanan satu, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu faktor ekonomi dan politik pada masa demokrasi terpimpin ini juga memburuk. Selanjutnya yaitu tanda berakhirnya. Tanda berakhirnya demokrasi terpimpin ini, Presiden Soekarno menerbitkan Super Semar, yaitu surat perintah 11 Maret. Selanjutnya yaitu demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Dengan masa berlakunya pada tahun 1966 sampai 1998. Adapun konstitusi yang digunakan yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan sistem pemerintahannya presidensial. Dengan berakhirnya masa demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal yang banyak disebut dengan sebagai sistem pemerintahan Orde Lama, yaitu sistem pemerintahan pada masa Presiden Soekarno, pada masa Orde Baru ini Indonesia mempunyai harapan baru. Pemerintahan pada masa Orde Baru ini pada awalnya bertekad akan menjalankan Pancasila secara murni dan konsekuen. Adapun ciri-ciri demokrasi Pancasila era Orde Baru ini yaitu yang pertama, adanya pembatasan jumlah partai politik. Berkaca pada demokrasi liberal yang memiliki banyak kabinet yang silih berganti, maka pada masa ini jumlah partai politik dibatasi. Hanya ada 3 partai politik yaitu P3, Golkar, dan PDI. Selanjutnya yaitu pemilu diadakan 5 tahun sekali.
untuk memilih wakil rakyat. Selanjutnya yaitu presiden sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan otonomi daerah. Jadi pada masa demokrasi Pancasila era Orde Baru ini, Indonesia sudah memiliki 27 provinsi. Dan sistem yang digunakan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah itu adalah sistem desentralisasi. Dan komunisme atau orang-orang komunis dalam pemerintahan pada masa Orde Lama itu dihapuskan, dibersihkan. Jadi segala pemerintahan di dalam Orde Baru ini dibersihkan dari unsur-unsur komunisme. Selanjutnya yaitu penyebab berakhirnya demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru ini. Nah, ini juga ada kesalahan atau ketidaktepatan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak menjelaskan berapa batas maksimal jabatan suatu presiden itu. Sehingga pada masa Orde Baru ini atau pada masa Presiden Soeharto tidak adanya pergantian kekuasaan politik. Jadi Presiden Soeharto ini memiliki masa jabatan yaitu 32 tahun, sangat lama. Politik pada masa Orde Baru ini juga bersifat tertutup. Bahasan pers pada Orde Baru ini juga dibatasi. Jadi apabila ada yang mengkritik pemerintah, maka orang akan hilang atau tidak ditemukan lagi keberadaannya. Demokrasi Pancasila era Orde Baru ini perekonomian kacau. Dan juga adanya peranan ABRI yang sangat besar karena diterapkannya konsep dui fungsi ABRI. Jadi ABRI ini tidak hanya bertugas pada pertahanan dan keamanan negara, juga ada perannya dalam politik. Selanjutnya yaitu demokrasi Pancasila era reformasi, yaitu pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Dengan konstitusinya Undang-Undang Dasar 1945 dan sistem pemerintahannya itu sistem pemerintahan presidensial. Dan berakhirnya kekuasaan pemerintahan pada masa Orde Baru, maka pada masa reformasi ini atau pada era reformasi ini, demokrasi Pancasila dilaksanakan dengan versi baru dengan harapan Indonesia ini menjadi lebih baik. Adapun ciri-ciri dari demokrasi Pancasila era reformasi ini, yang pertama yaitu adanya pemilu langsung. Jadi pada era reformasi ini, pelaksanaan pemilu itu secara langsung untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di MPR, DPR, dan juga DPD. Pelaksanaan pemilu ini juga berlaku untuk pemilihan kepala daerah dan anggota DPRD. Kemudian pada masa ini juga DPR ini diperkenalkan asas pemilihan umum, yaitu luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya yaitu adanya pengembalian tugas ABRI. Jadi pada masa Orde Baru ABRI ini kan memiliki dua fungsi, yaitu sebagai fungsinya untuk menjaga pertahanan keamanan negara, juga perannya ada dalam politik. Jadi tugas ABRI ini dikembalikan seperti semula, yaitu menjaga pertahanan dan keamanan negara. Jadi tidak ada lagi keterlibatan ABRI dalam pemerintahan. Jadi ABRI ini harus bersikap netral. Kemudian ABRI ini juga berganti nama menjadi TNI dan dipisahkan lembaganya dengan kepolisian. Dengan tugas dan wewenang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya yaitu adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, karena pada Orde Baru itu Presiden Soeharto menjabat selama 32 tahun. Jadi dirasa tidak sesuai lah, tidak bagus lah untuk diterapkan selama itu gitu. Jadi dilakukanlah amandemen pada pasal tersebut.
Dan juga adanya perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945 ini dengan menghapuskan bab penjelas. Kenyataannya, demokrasi Pancasila era reformasi ini masih banyak terjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya itu ada korupsi yang semakin mengakar di segala bidang. Kemudian ada pembangunan yang belum merata. Terjadi kesenjangan sosial. Namun, harapan masyarakat terhadap masa ini selalu ada. Dengan bercermin kepada sejarah, semoga sejarah kelam tidak pernah terulang kembali dan tujuan pembangunan nasional segera terwujud. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.